Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah dari simulasi industri dengan judul simulasi kejadian listrik, kemudian simulasi Monte Carlo, dan yang terakhir simulasi lintasan produksi. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri Imran Rasyadi, kemudian yang kedua Mahendra Refli Saputra, yang ketiga Muhammad Rifki Nur Yusuf, yang terakhir Nata Wijaya Kusuma. Next. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada simulasi kejadian listrik, kemudian simulasi Monte Carlo, dan yang ketiga simulasi lintasan produksi, dan yang terakhir studi kasus. Simulasi merupakan suatu teknik meniru operasi-operasi atau proses-proses yang terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat komputer dan dilandasi oleh beberapa asumsi tertentu sehingga sistem tersebut bisa dipelajari secara ilmiah. Yang pertama ya, simulasi kejadian listrik diskrit. Simulasi kejadian listrik menurut Harrell and Bowden 2003, simulasi kejadian listrik merupakan simulasi di mana perubahan statusnya terjadi pada titik-titiknya listrik dalam waktu yang dipicu oleh kejadian. Ada beberapa kejadian yang biasa terdapat dalam simulasi. Poin pertama, kedatangan sebuah entitas ke sebuah stasiun kerja atau workstation, kemudian kegagalan suatu research, kemudian selesainya sebuah aktivitas, dan yang terakhir akhir sebuah shift. Kemudian studi kasus simulasi kejadian listrik. Misalkan suatu BPRX hanya mengoperasikan satu orang teller untuk melayani nasabah, di mana waktu kedatangan nasabah ke BPRX berkisar 1 sampai dengan 10 menit. Seorang nasabah dilayani 1 sampai 6 menit, akan dilakukan simulasi terhadap 6 orang nasabah untuk menghitung kinerja pelayanan seperti presentasi, waktu kosong teller, rata-rata waktu yang diperlukan nasabah untuk dilayani, dan sebagainya. Next. Contohnya ya, dari nasabah 1 sampai dengan 6 dan waktu pelayanannya itu mulai dari 4 menit, 1 menit, 3 menit, 2 menit, dan 4 menit. Next. Kemudian ada simulasi kedatangan. Asumsikan bahwa nasabah 1 datang pada menit ke-0 dan 8 menit kemudian datang nasabah kedua. Jadi nasabah kedua datang pada menit ke-8, sedangkan nasabah ketiga datang 6 menit setelah nasabah kedua. Jadi nasabah ketiga datang pada menit ke-14 dengan analogi yang sama. Nasabah keempat datang pada menit ke-15, nasabah kelima datang pada menit ke-23, dan seterusnya. Kemudian simulasi kedatangan, di sini ada tabel ya teman-teman, ada nasabah dari 1 sampai ke 6. Waktu antar kedatangannya bisa dilihat masing-masing, ada nasabah kedua 8 menit, 6 menit, 1 menit, 8 menit, dan 3 menit. Kemudian waktu kedatangan menitnya ada, bisa dilihat ya, 8 menit, 14 menit, sampai paling lama 26 menit. Kemudian simulasi pelayanan. Nasabah pertama datang pada saat ke-0 dan langsung dilayani oleh teller selama 4 menit. Karena datang pertama kali, maka nasabah tidak memerlukan waktu tunggu. Waktu pelayanan nasabah dimulai menit ke-0 dan berakhir pada menit ke-4. Kemudian nasabah 2 datang pada menit ke-8, berarti teller mempunyai waktu delay atau idle time selama 4 menit. Nasabah kedua dilayani mulai menit ke-8, dan karena waktu layanan nasabah kedua adalah 1 menit, maka layanan berakhir pada menit ke-9. Nasabah 2 tidak memerlukan waktu tunggu untuk dilayani karena teller sebelumnya dalam waktu keadaan idle atau delay. Kemudian nasabah 3 datang pada menit ke-14, berarti teller mempunyai idle time atau delay selama 5 menit. Nasabah 3 dilayani mulai di menit ke-14 dan berakhir pada menit ke-18. Next. Kemudian di sini juga ada tabel lagi teman-teman, bisa dipahami, diperhatikan dari nasabah 1 sampai dengan 6, waktu antar kedatangannya paling lama itu 8 menit ya. Kemudian waktu kedatangannya lagi sama, paling lama itu 26 menit, bisa dilihat ya. Untuk jumlah waktu pelayanan yaitu 18, jumlah waktu tunggu atau antrian 3, jumlah waktu dalam sistem yaitu 21, jumlah waktu idle teller atau delay teller itu 12, dan waktu selesai dilayani terakhir adalah 30. Kemudian next, simulasi pelayanan. Rata-rata waktu tunggu sama dengan 3/6 atau setara 0,5 menit. Peluang nasabah harus menunggu untuk dilayani 6, maksimum waktu dalam sistem, dibagi 6 jumlah nasabah. Sama dengan 1 berbanding 100%. Rata-rata waktu yang dibutuhkan nasabah dalam sistem 21/6 adalah 3,5 menit. Kemudian rata-rata waktu pelayanan 18/6, 3 menit. Kemudian presentasi teller menganggur yaitu 3/30 dikali 100% sama dengan 10%. Kemudian rata-rata waktu antar kedatangan nasabah itu 26/5
hasilnya 5,2 menit. Kemudian rata-rata waktu tunggu nasabah mengantri itu 3/6 atau 0,5 menit. Kemudian hasil yang didapatkan adalah berdasarkan hasil simulasi tersebut tampak bahwa sistem pelayanan nasabah pada BPRX belum bagus sebab jumlah nasabah yang harus mengantri untuk mendapatkan pelayanan terhitung sangat tinggi itu 100%, walaupun tingkat menganggur bagi teller hanya 10%. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya, ya. Padanya dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi Monte Carlo. Nah, di sini simulasi Monte Carlo adalah tipe simulasi probabilistik untuk mencari penyelesaian masalah dengan sampling dari proses random. Di sini ada dasar simulasi Monte Carlo untuk mengadakan percobaan atau eksperimen pada elemen-elemen probabilistik melalui sampling acak. Dan terakhir, sehingga simulasi Monte Carlo mengizinkan manajer untuk menentukan beberapa kebijakan yang menyangkut kondisi perusahaan. Di sini ada tahap-tahapan dari simulasi Monte Carlo. Yang pertama, membuat distribusi kemungkinan untuk variabel penting. Yang kedua, membangun distribusi kemungkinan kumulatif untuk tiap-tiap variabel di tahap pertama. Dan ketiga, menentukan interval angka random untuk tiap variabel. Dan yang keempat, membuat angka random. Dan yang terakhir, membuat simulasi dari rangkaian percobaan. Untuk pembahasan selanjutnya, Saudara Nata, dipersilakan. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini ada studi kasus ya dari simulasi Monte Carlo. Jadi setelah melakukan pengamatan selama 200 hari, sebuah toko ban memperkirakan permintaan ban perharinya seperti pada tabel di bawah ini. Toko ban tersebut hendak memperkirakan permintaan ban untuk 10 hari ke depan. Berikut ada datanya. Frekuensi harinya itu 10, 20, 40, 60, 40, dan 30 dengan total 200 hari. Untuk permintaannya mulai dari 0 sampai dengan 5. Next slide. Ini adalah langkah pertama ya dalam penyelesaiannya, yaitu menetapkan distribusi probabilitas mulai dari variabel 0 sampai dengan 5 dengan probabilitas 10 dibagi 200 yaitu 0,5, 20 dibagi 200 sama dengan 0,10, 40 dibagi 200 sama dengan 0,20, dan seterusnya sampai 200 dibagi 200 sama dengan 1. Next slide. Untuk langkah kedua di sini adalah tabel kumulatif probabilitas. Untuk variabel tetap sama dari 0 sampai 5. Probabilitasnya yang tadi sudah dihitung. Lalu ada probabilitas kumulatif, yaitu hasil dari perhitungan tersebut, mulai dari 0,05 sampai dengan 1. Next slide. Ini langkah ketiga, ada tabel interval bilangan acak. Variabel permintaan masih sama, begitu juga dengan nilai probabilitas dan juga kumulatif probabilitas. Untuk interval bilangan acak ada 0 yang pertama ada 01 sampai 05, lalu ada 6 sampai 15 yang kedua, yang ketiga ada 16 sampai 35, yang keempat ada 36 sampai 65, yang kelima ada 66 sampai 85, dan yang terakhir ada 86 sampai dengan 99. Next slide ya. Dan untuk next slide akan dijelaskan oleh rekan saya, Rifki. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk bangkitan bilangan acaknya. Di sini pembangkitan bilangan acaknya ini diambil dari Excel. Jadi untuk 10 hari permintaan peramalan ke depannya itu diambil dari bilangan acak untuk 10 hari ke depan dan sudah dihitung ya di Excel menggunakan function trend between
1 sampai dengan 100. Selanjutnya untuk langkah keempat, seperti yang sudah didapat dari Excel tadi, untuk untuk hari 1 sampai dengan hari 10 didapat di hari 1 itu 28 bilangan acaknya, di hari kedua 50, di hari ketiga 78, di hari keempat 8, di hari kelima 16, di hari keenam 61, di hari ketujuh 98, di hari ke-8 51, di hari ke-9 45, dan di hari ke-10 21 bilangan acak. Langkah selanjutnya setelah pembangkitan bilangan acak sudah didapatkan yaitu menjalankan simulasi tabelnya. Ini simulasi permintaannya di hari ini, ada harinya hari 1 sampai hari 10 sesuai dengan simulasi permintaannya, dan ada bilangan acak yang didapat tadi dari Excel, dan ini hasil simulasinya ya. Hasil simulasi 2 ini didapat dari bilangan acak yang ada pada hari ke-1 yang ada di tabel tadi. Jadi ada berapa kali bilangan 28 yang ada di tabel tadi yang di Excel, maka dicari 28-nya ada 2, maka ditaruhlah 2 di situ. Dan apabila di situ bilangan acaknya 50-nya ada 3, ditaruh juga hasil simulasinya 3. Seterusnya sampai bilangan acak yang ke-10, dan di total permintaannya adalah 28. Jadi hasilnya rata-rata permintaan per harinya itu yaitu 28 bagi 10 hari sama dengan 2,8 ban. Dengan cara ekspektasi sama dengan sigma 5, I sama dengan 0, probabilitas dari ban dikali permintaan ban sama dengan 0,05 dikali 0 ditambah 0,10 dikali 1 ditambah 0,20 dikali 2 ditambah 0,30 dikali 3 ditambah 0,20 dikali 4 ditambah 0,15 dikali 5 sama dengan 2,95 ban. Jadi kalau dilakukan 100 kali penarikan bilangan acak, akan terlihat jelas permintaan ban sesuai dengan masa lalu yang disimulasikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada daftar pustakanya dari Cahyo dan juga Setiawan. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan ditaruh di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.